Enggak bang, pakai minimal dua device lah bang kalau dialog. Ya setidaknya abang kasih tahu kan sedikit-sedikit isi Quran abang kan. Hmm. Kami ini tidak menghafal Quran bang, tidak banyak yang kami hafal. Penghafal Quran itu ada juga orang-orangnya bang. Tetapi Makanya kalau naik komal diskusi itu bang, minimal surahnya kita tahu, terus terjemahannya kita tahu, itu minimal bang. ya, Ya. surah Al-Jasiyah nomor 41. Nah, bacakan coba terjemahannya aja. Nomor berapa? Nomor berapa? 41. Nah, itu sudah salah juga. Ya, sengaja Surah ngetes. Al-Jasiyah itu bang tidak sampai 40 bang, enggak sampai 38, hanya 37 surah ayat. Inilah aku bilang teman-teman Kristen ini, aduh. Ya agak lupa sedikit berarti Wah, apa lagi? 31 31 30. berarti 31. Makanya aku bilang bang, minimal dibacakan terjemahannya bang. Itulah kalau typing menghujat terus dibawa, nggak ada isinya, naik komal diskusi bertanya saja salah. Inilah aku bilang sama teman-teman Kristen. Iya tak. Ya tapi ada kan, coba jelaskan. Itu sama Cebi. Silakan Cep, buka mute-mu. 37 ayat dibilang berapa tadi? 41 katanya, makanya aku bilang tadi orang-orang Bukan ini bertanya saja salah. 31 31. Gimana tuh kok bisa Ayat orang-orang menemukan hawa Al-Jasiyah ayat nafsunya? 31 ya, dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Inilah kalian orang-orang Kristen. Lanjut Gurunda, lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristen bang, jangan mengucapkan salam sama saya. Yang tahu diri aja yang jawab, silakan. Saya mengingatkan aja. Iya, karena rahmat dan keselamatan tidak mungkin tertera kepada orang-orang kafir. Keselamatan itu hanya untuk orang yang beriman. Silakan. Ya. Jadi gimana itu kok bisa ada di Bang dalam Zuma Quran izin, tadi dia tertulis? bertanya di dalam surah Al-Jasiyah ayat 31 itu kepada siapa dilemparkan ayat itu. Lanjut Gurunda. Al-Jasiyah ayat 31. ayat 31. Itu berbicara Ya. orang-orang kafir. Ah, Wa mereka-mereka ammal ini kan. ladzina kafaru afalam takun ayati tutsla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Nah, apa yang ingin ditanya di sana? Enggak, pertanyaan saya Ye. di dalam Al-Quran ada tertulis ayat, pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Oh, itu ayat 23 itu, Bang. Oh iya, udah. Dua kali masalah ayat, dua kali Mak. Itu ayat 23 itu. Afara'aita minat takhaza ilahahu Yang saya maksud, hawahu. Iya, gimana? kenapa kok ada orang menuhankan hawa nafsunya? Gimana ceritanya? Baik. Seperti ini. Ketika dikatakan orang yang menuhankan hawa nafsunya, artinya orang yang menghambakan diri terhadap keinginan-keinginan jasadnya, menginginkan kemudian kepuasan terhadap hawa nafsunya, dan tidak peduli kepada ajaran pencipta langit dan bumi, melainkan hidup sesuai dengan keinginan nafsu. Orang yang mempertuhankan nafsunya adalah orang yang melakukan kehidupannya kemudian sesuai dengan kehendak nafsunya. Makanya di dalam Al-Quran surah Sa'ad ayat berapa? Ayat 26, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sana bahwasanya orang-orang terdahulu itu kemudian mereka menginginkan untuk mempertuhankan hawa nafsu. Al-Quran surah Sa'ad ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah berfirman bahwasanya janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Sebelumnya Allah memerintahkan jangan engkau mempertuhankan, jangan engkau mengikuti, wala tattabi' hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Contoh, ketika kemudian ada perintah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah atau surah An-Nisa, jangan engkau makan babi, itu haram. Tetapi orang yang menuhankan hawa nafsunya, meninggalkan larangan itu, lalu mengikuti hawa nafsunya, yaitu makan babi. Itu yang dimaksud. Ketika dikatakan la ikrah, jangan engkau mendekati zina, la taqrabuz zina, dia tidak peduli. Dia melakukan persinahan di mana-mana. Itu artinya orang itu mempertuhankan nafsunya, mengidolakan hawa nafsunya, gitu bang. Oke, berarti bisa juga kita sebut termasuk orang Islam mempertuhan Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak ada dipertuhankan, karena apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad adalah untuk mempertuhankan kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad untuk mempertuhankan dirinya, nggak ada. Gimana? Tadi saudara mengatakan menghambakan diri, mengikuti hawa nafsunya. Iya. Dia mempertuhankan hawa nafsunya, betul? Iya. Terus Nabi Muhammad itu datang mengajarkan fattakullah, untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan adalah menghindarkan diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Itu orang yang menuhankan nafsunya. Iya. Seperti itu. Jadi kata saudara bahwa yang dimaksud menuhankan hawa nafsunya, menghambakan diri kepada hawa nafsunya, Iya. lebih mengikuti hawa nafsunya, betul? Yes. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, Berarti termasuk juga kaum musliman wal muslimin mempertuhankan Muhammad. Kok bisa? Ya, karena umat muslim mengikuti dan menghambakan diri kepada Muhammad. Jadi gini, saudara, ketika kami mengikuti Nabi Muhammad, kami menundukkan nafsu kami malah. Karena kalau mengikuti Nabi Muhammad, kami diharamkan makan makanan yang sudah digariskan untuk jangan dimakan. Kami dilarang kemudian untuk berlaku seperti hewan. Kalau mengikuti Nabi Muhammad, berarti kami mentaati Nabi Muhammad sama halnya membunuh nafsu kami. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad, contoh, sekarang ini bulan suci Ramadan. Siapa yang kami ikuti untuk tidak makan di siang hari? Nabi Muhammad. Berarti kami tidak mengikuti nafsu. Kami mengikuti iman kami untuk taat kepada beliau, mengikuti beliau di dalam prosesi keagamaan. Yang dimaksud mempertuhankan hawa nafsu adalah seperti ente. Yesusnya berpuasa, ente tidak puasa. Yesusnya bersunat, ente tidak bersunat. Yesusnya ibadah sabat, ente kemudian jingkrak hari Minggu. Itu nafsu yang Anda ikuti. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang memerintahkan ente kemudian menjadi Kristen? Tuhan? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya hawa nafsu. Nabi Muhammad? Siapa yang memerintahkan kemudian kami ikut kepada Nabi Muhammad? Ya Allah. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad. Ada perintah. Yang tadinya kami malas ngapain puasa. Oh jangan ikuti hawa nafsumu. Kamu harus mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan berpuasa. Itu bukan hawa nafsu. Itu akal sehat. Jadi Anda kalau belajar Islam itu ya perkuat kuda-kudanya dulu. Jangan sampai Anda keteteran. Tapi kok paksa sekali supaya umat Islam ini menyembah baginda Rasul Nabi Muhammad. Kenapa kayak gitu ya Gurunda ya? Ya karena begini.
mereka diperintahkan kemudian oleh Paulus untuk menjadikan Paulus itu sebagai teladan. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Jadi Paulus minta diteladani. Ketika kemudian mereka menyembah Yesus, itu atas perintah Paulus, apakah boleh dikatakan mereka juga menyembah Paulus? Karena Paulus yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhannya, lalu apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, apakah kemudian Kristen dituntut oleh Paulus untuk mentaati itu? Yes. Sehingga Kristen menyembah siapa? Apakah menyembah Paulus? Tidak, tapi menyembah kepada Yesus. Atas perintah siapa? Atas perintah Paulus. Apakah boleh dikatakan mereka menyembah Paulus? Tidak. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Allah. Siapa yang merintahkan menyembah kepada Allah? Nabi Muhammad. Ketika kita taat perintah Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, kenapa mereka menuduh kita menyembah kepada Nabi Muhammad? Kan tuyul. Ya, ya Bang Zuma. Iya, gimana kawan? Paulus itu kan dia menulis di versi aslinya itu kan Tuhan kan. Jadi Kurios. Iya, penguasa, maksudnya penguasa di situ bukan Tuhan. Yang kata Tuhan itu kan baru muncul 1791. Iya. Itu dirubah oleh salah satu penerjemah Alkitab kan. Iya. Paulus itu tidak, kalau tuduhan Abang Paulus menyuruh menyembah Yesus dengan berdasarkan kata Tuhan tadi, kan otomatis tidak masuk karena Paulus menulisnya dengan kurios Tuhan. Kemudian siapa yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu, kalau abang mau menyalahkan ya salahkan orang yang merubah. Sementara Paulus tidak menulis di aslinya itu Tuhan, tetapi Tuhan. Dan otomatis Tuhan itu tadi terbantahkan itu. Oke, baik. Baik. Saya lanjutkan. Ada berapa yang esa menurut pandangan akal sehat kita? Esa tunggal berarti. Satu. Ya, ada berapa yang esa? Satu. Satu yang esa. Kemudian, kenapa kenapa Paulus menyebut Yesus juga esa? Di mana itu, Bang? 1 Timotius 2 nomor 5. Ini supaya Anda paham Tuhan dan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Yang dibawa mencatat Kolose 9 nomor 2 itu kebalik. Yang benar Kolose 2 nomor 9. Iya, baik Bang ya. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini, karena Ya. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya Allah itu esa, pengantara pun esa. Artinya pengantara Allah dan manusia ini esa juga, satu saja, tidak ada pengantara lain kan begitu. Berarti Yesus esa. Ya, esa dalam artian satu kan, pengantara itu satu saja. Iya, saya tanya kepada Anda. Berarti Yesus itu esa. Iya, dalam artian yang dimaksud Paulus ini adalah Berarti ada berapa yang esa di situ? Allah itu esa satu, pengantara juga esa satu. Berarti Hanya dua. Pengantara saja. Berarti 2 esa. Bukan, Allah itu bukan pengantara. Di sini kan dibedakan. Yang bergelar esa itu kan hanya pencipta langit dan bumi karena tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan kita enggak? Ya tidak begitu juga, mahasiswa juga ada gelarnya. Bukan Allah sendiri. Hanya Tuhan yang esa, satu-satunya yang esa itu hanya Tuhan, dan itu esa itu artinya tunggal, absolut. Iya, maha pun seharusnya oleh Tuhan sendiri kan, tapi mahasiswa juga ada. Iya, dia kalau dikatakan siswa itu pelajar, mahasiswa artinya pelajar yang maha belajar, yang sungguh-sungguh belajar, bukan kemudian dia. Begini, sabar. Coba abang baca pelan-pelan jangan lari ayat. kemana-mana ente. Abang baca pelan-pelan ayat. Karena Allah itu esa, berarti Allah itu satu, betul kan? Iya. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Artinya berarti, pengantara di sini pun esa. Satu saja. Berarti Yesus ikut-ikutan esa kan? Esa itu kan artinya satu, Bang. Artinya pengantara itu Iya, satu. berarti Yesus dan Tuhan itu sama-sama esa kan? Iya, betul. Tetapi di sini Nah, ada berapa yang esa di situ?
Allah itu esa satu, betul, Allah. Dan Yesus esa juga. pula esa. Esa dalam artian pengantara kan dimaksud Paulus. Iya. Iya, berarti ada berapa yang esa? Dua, tetapi di dalam yang berbeda di gitu. sini, kan? Coba saya baca lengkap biar teman-teman dengar di bawah ya. Iya, silakan. Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Artinya pengantara itu esa cuma satu. Pengantara antara Allah dan manusia itu cuma satu. Oke. Yaitu Yesus. Nabi Musa itu perantara enggak? Pengantara juga antara Esa juga ada Nabi Musa. Jibrilnya di sana kan? Ada Jibril di sana. Ya, esa juga Nabi Musa. Berarti tidak sah. Pengantaranya ada dua, Jibril, malaikat. Malaikat Musa, malaikat. Tidak sah kan berarti di situ. Makanya tidak sah. Ada dua di sana. Ya, jadi roh yang datang, malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus itu apa? Gimana? Malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus itu masuk nggak Esa juga nggak dia? Kalau dia memberikan penguatan itu kan itu bukan dalam saat pewartaan. Ya, tadi Nabi Musa kamu sebut ada malaikat yang datang kepadanya, ikut juga Esa, jadinya nggak Esa Itu Musa. dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara pembawa firman. Nah, Kalau Yesus diberikan juga kekuatan, Yesus juga menerima firman dari malaikat. mana ada? Saya baca Yohanes 1 nomor 51. Ahai. Bentar. Silakan. Mana ada? Ahai, ada. Bang Suma dilawan. Yang ahai tadi bukan saya. Kenapa kayak ketabuk terus ya Bang Zuma ya? Ketepak. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Syekh Ardiansa, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Syekh. Teman-teman di follow ya akun Bang Ardi ini, entah akun keberapa ratus ini. Bantu di follow. Sekarang sehari aja akunku tumbang 3 loh. Ngeri. Lanjut Gurunda. Selamat. Silakan. Yohanes berapa tadi Bang? Yohanes 1. 151. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Lalu kata Yesus kepadanya, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini yang melihat langit terbuka ini siapa nih, Bang? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Ya karena faktanya selama ini kita belum pernah lihat langit terbuka kan, jadi harus Abangnya lucu juga ya. Iya dong, harus sesuai fakta. Kan kita belum pernah, siapa yang sudah pernah lihat langit terbuka di sini? Tanya lah saat dari atas langit tertutup jadinya kan ya. Ya ini mesti baca lama lagi nih bacanya. Kita ke Paulus saja lah Bang. Iya silakan. silakan. Ya ini saya mau jawab apa kalau bacanya sepotong saja, langit belum pernah saya lihat langit terbuka selama. Iya. Silakan Bang. Iya. Kan selama ini abang bernarasi bahwa suara yang didengar oleh Paulus di padang itu adalah Mesias palsu atau Yesus palsu yang mengaku-ngaku sebagai Yesus kan, iblis. Iya, betul. Nah, itu ayat pendukungnya yang mana Bang? Peringatan Yesus atau
Yesus Matius Matius 24 nomor 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ini mau dikaitkan dengan suara yang didengar Paulus, Bang ya? Iya, betul. Endingnya nanti Anda baca di 23 sampai nomor 26. Oke, sabar, kita ke sini dulu. Iya. Sepengetahuan saya yang didengar Paulus di padang itu bukan orang, dia hanya ada cahaya dan suara dari langit saja, kalau seingat saya. Bukan orang berarti bukan Yesus. Ya, karena dari cerita itu kita tidak bisa menyimpulkan orang karena tidak ada fisiknya. Iya, Paulus mengaku memang. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Baik. Kalau begitu begini. Sini kan Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang. Di sini banyak orang, artinya banyak nih, bukan suara satu itu saja. Iya. Dan akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini di mana? Itu kalau kita kaitkan dengan suara di padang gurun itu tidak nyambung ini, Bang. Kok nggak nyambung pula? Bagaimana kemudian Paulus menerima pernyataan dari sosok ngaku Yesus lalu diterima oleh orang Roma, lalu orang Roma menjadikan ajaran Paulus itu sebagai ikatan kerajaan. Resmilah kemudian Paulus jadi rasul bagi mereka. Setelah itu mereka melakukan peperangan kemana-mana termasuk menindas orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Itu real, itu fenomena yang ada. Bagaimana kemudian mereka datang membakar semua Taurat yang ada mereka temukan. Dan pembaca-pembaca kita. Bagaimana Yerusalem itu diratakan oleh mereka yang ngaku-ngaku pengikut Paulus. Dengan simbol tentara perang bendera berbentuk dengan simbol salib. Siapa itu? Ya pengikut Paulus. Itu terbukti, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspada. Ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Itu perintah camkan itu tidak main-main loh. Yesus sampai mengatakan camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam kamar rahasia, jangan kamu percaya. Apa sebabnya jangan percaya? Sebab kalau aku yang datang, di data nomor 27-nya, seperti kilat yang menyambar cahayanya terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Nah itu, langit, matahari, gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa dunia bergoyang, anak manusia Yesus akan nampak dilihat aku datang. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Waspada, hati-hati, itu penyesat. Iya, Bang, baik. Kalau pengertian saya berdasarkan ayat pertemuan itu Yesus tidak datang di sana. Kan Paulus hanya mendengar suara, kan datang. Itu artinya dengan fisiknya. Sama kayak Bang Suma, saya mendengar suara Bang Suma di sini kan Abang tidak perlu datang ke sini kan? Oke. Boleh baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 1. Jangan juga kamu marah sama keyboardnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sisi penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengaku dia menerima dari Yesus, di mana Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Paulus ditanya, Paulus, siapa yang mengajarkan kamu Injil? Manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Dengan kata lain, dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya.
Pergi ndak ke seluruh dunia? Iya, sampai ke Indonesia. Ayat 7. Sekarang Saudara Martin, apakah Anda menyembah Yesus? Ya, saya menyebutnya Tuhan itu dalam artian penguasa, kurios tadi. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Apakah saudara saya ini menyembah Yesus? Menyembah Bapa sesuai perintah Yesus. Termasuk Yesus kan yang Anda sembah? Iya. Oke. Saya Oke. Apakah saudara menyembah manusia? tidak. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Maafkan saya, itu dalil di dalam kitab saudara. Dan Anda sudah membuktikan hari ini. Anda mengakui Yesus, nanti kalau anak Anda lahir, Anda akan mengajarkan kepada anak Anda, Yesus bukan manusia, makanya kita tuhankan. Tetapi faktanya itu bahwa semua Kristen semuanya mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Faktanya di lapangan kalian menuhankan bukan manusia. Mulut Anda mengatakan dia datang, tapi praktiknya Anda tidak mengakui Anda menyembah manusia. Dengan kata lain, siapakah penyesat? Ingat kata 27 dalam Yohanes tadi. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ingat itu. Ada kata planos. Planos itu artinya pembohong, penipu. Siapa pembohong itu? Pembohong adalah, penipu adalah lain di mulut, lain di praktek. Itu pembohong. Misalnya ketika Anda mengatakan sebuah HP, HP ini adalah pisang. Atau pisang Anda katakan, ini adalah HP. Padahal yang ada di tangan Anda itu adalah pisang. Sama ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada praktiknya Anda menuhankan manusia. Tapi Anda tidak mau dikatakan sebagai penyembah manusia, dan Anda menyembah Yesus. Dengan kata lain, Anda mengajarkan bahwa Yesus bukan manusia. Tidak mungkin Anda mau menyembah manusia. Dengan demikian tidak mungkin Yesus bagi Anda manusia. Hanya mulut Anda yang mengatakan dia manusia. Kenapa? Karena Maria melahirkannya. Tetapi pada prinsipnya Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan di situ. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia dan ketika Anda mengatakan Anda bukan penyembah manusia, itu sama dengan Anda sedang menyembah makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Ya. Baik, Bang. Jadi pemahaman saya soal dia datang sebagai manusia itu kan begini, dia punya hakikatnya kan roh. Dulu sebelum alam semesta ini ada, dia sudah ada kan roh. Nah, kemudian dia ada pengertian kalimat bahwa dia datang sebagai manusia, itu artinya yang dulunya roh sebelum alam semesta ini ada, kan dia datang kemudian dalam bentuk manusia, kan begitu. Saudara, Dan semua Kristen mengakui Yesus ini datang sebagai manusia. Tidak ada satupun Kristen yang tidak mengakui itu. saudara, kelemahan saudara Kristen itu selalu menggunakan dalil berlapis, dan lapis dalil yang mereka gunakan itu lari daripada pesan yang ada. Contoh, ketika Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 sebagai dalil pembenaran akan ketuhanan akan Tuhan Anda yang adalah Yesus. Sebenarnya itu hanya tameng. Anda itu sebenarnya mempertuhankan Yesus bukan karena Yohanes 1, bukan, tetapi karena Filipi 2. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 1, nomor 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah dasarnya kenapa kalian menyembah sosok Yesus. Bukan karena Yohanes 1, bukan. Tapi pendeta pastor kalian selalu mengedepankan ketika menguraikan tentang ketuhanan Yesus, selalu membawa Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Padahal bukan di situ. Yohanes 13 nomor 3, bukan di situ intinya. Inti daripada ketuhanan Yesus dalam perspektif agama Kristen itu adalah bisikan-bisikan Yesus Kristus itu kepada Paulus. Paulus setelah dibisikin, kemudian Yesus Kristus melahirkan catatan-catatan Paulus yang kalian sebut sebagai surat-surat Paulus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8.
Theos turun mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bukan firman Tuhan, saudara, bukan firman Tuhan yang menjadi daging. Yesus itu bukan. Tetapi Yesus yang kalian sembah itu adalah roh datang mengambil rupa wujud manusia. Ya, kalau gitu begini saja. Kita coba bicara jangan pakai Alkitab dulu. Kalau di akal saya begini, di akal saya itu bahwa dari kita semua umat manusia ini mesti ada salah satu pemimpin tertinggi dari manusia itu sendiri, Bang. Pemimpin tertinggi. Raja di atas segala raja. Siap. Penguasa di atas segala penguasa dan sebagainya. Siap. Nah, setelah saya mencari tahu di Alkitab, itu saya dapat sosoknya yang paling pantas Yesus. Sementara Allah Bapa yang disebutkan Yesus itu, menurut saya itu hanya orang-orang pilihan saja yang bisa berkomunikasi dengan Dia. Sementara kita yang awam ini, yang bisa kita lihat di akhir zaman yang mengurus kita masuk surga dan sebagainya itu ya Yesus, pemimpin penguasa tertinggi tadi. Allah Bapa tidak seorang pun yang dapat melihatnya sesuai perkataan Yesus kan. Jadi Yesus itu penguasa untuk segala yang hidup, diberi kuasa oleh yang tak kelihatan, yang tak terdefinisikan itu. Oke. Kalau saya katakan kepada saudara, penguasa dunia ini adalah yang merajai dunia, itu salah nggak? Boleh juga. Nah, itu adalah raja dunia kan, penguasa dunia ini kan? Untuk segala yang hidup lah. Ya. Siapa penguasa dunia ini menurut Yohanes 14 nomor 30 berdasarkan sabda Yesus? Ya itu. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 30. Yohanes 14:30. Siapa penguasa dunia? Yohanes. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia itu? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus menjelaskan di situ dia bukan penguasa, tapi dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, di data 30-nya itu siapa? Yang 30-nya itu siapa? Ya, penguasa dunia itu siapa? Penghibur. Loh, kok jadi penghibur, Bang? Roh penghibur? Seorang penghibur kan? Bukan. Yohanes 14:30 itu iblis. Mana ada di sini? Menjanjikan penghibur di sini. Judul Yohanes 14:30, Bang. Mana ada Yesus menjanjikan iblis bagaimana itu? Loh, berbeda. Berbeda dengan penguasa dunia ini itu iblis. Ini perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Yang menjadikan ada judulnya di situ siapa? Ya dari apa namanya inti poin dari ayat yang begini banyak kan dia simpulkan menjadi judul kan di sini. Waduh, kalau Anda membaca dalam kitab saudara, jelas sekali bahwa penguasa daripada dunia ini itu adalah iblis. Matius 4 nomor 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Wahyu 9 nomor 11, dan raja memerintahkan mereka. Raja yang dimaksud di sini apa? Raja yang menguasai jurang maut. Kalau iblis itu penguasa kejahatan. Nah, lalu siapa yang jahat ini yang tidak berkuasa terhadap diri Yesus? Di sini kan kalau berdasarkan perikopnya dia menjanjikan seorang penghibur yang kemudian nanti teman-teman Islam memakai sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad kan? Oke, silakan Anda baca Yohanes 12 nomor 31 kalau gitu. Itu kata Yesus, bukan kata saya tapinya. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini
akan dilempar keluar, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sekarang penguasa dunia ini siapa? Di sini Yesus memberikan nama istilahnya, kisi-kisi tentang kematiannya, Bang ya. Sebentar. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Maksudnya Yesus ini dihakimi kan. Sekarang juga penguasa dunia ini, berarti Yesus itu akan dilempar keluar bumi, maksudnya dikubur. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya dia diangkat. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini cocok nih. Jadi sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini. Artinya Yesus diadili kan, dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Artinya dia mati dan dilempar keluar bumi, maksudnya dikubur. Jadi menurut Anda penguasa dunia itu Yesus? Ya, menurut pernyataan di sini. Di sini dia menyampaikan kisi-kisi tentang kematiannya ini dan kebangkitannya. Loh, penguasa dunia itu bukan Yesus, Bang. Penguasa dunia itu iblis. Tidak terbukti karena dia gagal merayu Yesus di padang gurun. Dia gagal merayu Yesus di padang gurun kan? Berarti tidak berhasil memberikan kuasa kepada Yesus. Iya, kalau pencobaan di padang gurun kan nyata tidak berhasil itu. Berarti kuasa dunia yang dimiliki oleh iblis itu tidak diberikan kepada Yesus kan? Ya, itu kan janji iblis, berarti janji palsu, omong kosong itu iblis tuh. Oh begitu. Iya, saya tidak percaya perkataan iblis. Kalau abang mau percaya ya silakan. Tapi apakah menurut perjanjian lama iblis itu berkuasa terhadap orang-orang yang lemah? Iya, pastinya dia menggoda orang-orang yang lemah. Berkuasa berarti kan? Iya, kepada orang-orang yang lemah. Nah, sekarang yang dikatakan dalam Yohanes 12:31 ini, kenapa Anda mengatakan itu Yesus? Ini kan penguasa dunia, bukan penguasa orang-orang yang lemah. Penguasa dunia itu iblis. Mana bisa? Itu ajaran dari mana? Adinda Ardiansa monitor nggak nih? Siap abangku. Tolong buka Yohanes 12:31 dalam bentuk paralelnya deh. Oh siap Gurunda. Open cam atau dibacakan aja Gurunda? Open cam. Oh, yang paralel. Baik abangku. Yohanes 12:31, saya barusan baca juga itu. Sebentar. Yohanes 12. Yohanes 12:1. Oke, aku open cam dulu ya. Besarkan saya, Bang Fandi. Sudah itu, Bang. Oh ya. Yohanes 12:30 ya, Gurunda. 31. Baik. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Coba lihat terjemahan TSI. Oke. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Jediar, waduh. Bisa gitu ya gurunya. Ini tuh, yaitu iblis. Di mana, Bang? Bacanya di mana itu, Bang? Di TSI. Yang TSI, yang terjemahan TSI. Di Alkitab Sabda, Bang. Gurunda nemu aja deh. Tunggu screenshot dulu, bentar. Sabar. Nemu aja lu Gurunda lu. Tapi ya masuk akal juga ya Gurunda ya.
Misal misal penguasa dunia ini adalah Yesus ya Gurunda. Misal Bang Martin mengatakan penguasa dunia adalah Yesus, berarti Yesus akan dilemparkan keluar. Gitu. Ya, bisa jadi. Nah, Bisa jadi. siapa yang lempar Yesus? Berani-beraninya. Tidak, jadi polanya itu gini. Polanya itu gini. Siap, Di dalam benar. Yesaya 14 coba buka, kita lihat sama-sama Yesaya 14. Yesaya 14 nomor berapa? Baca dari data 12 sampai nomor 15-nya. 12. Oh ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke dalam tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi Iya, iblisnya dilemparkan kemana? tempat paling dalam di liang kubur. Nah, ketika iblisnya dilemparkan dari mana? Dari Iya tadi mana tadi? Yohanes 31 tadi itu iblis dilemparkan keluar dari Yohanes, bentar guru. Aduh, kok macet. Nah ini. Sekarang berlangsung menghapingan dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. keluar dari Kalau dari dunia, yang tadi itu yang dibaca di Yesaya 15 nomor 15 dimasukkan ke dalam mana? Yesaya 14:15 misalnya. Ya, Yesaya 14:15 Gunda. Iya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, dunia orang mati Gunda. Nah, ketika dia dilemparkan keluar dari Bumi. Dari bumi. kubur. Dari kubur. Oke. Kalau kita Dari pakai kubur, kan? terjemahan Iya, betul. Nah, berarti iblisnya dilemparkan dari keluar Apa, Ma? dari kubur. Sebentar, Ma. Keluar dari kubur. Nah, Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut. Di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari Kubur. Dari perut bumi. Ini loh. sebentar Pak, Bang Ardi sebentar. Kalau kita pakai terjemahan yang TSI ini kita harus mengikuti bunyi kalimat yang di terjemahan itu juga. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Kalimatnya berbeda dengan kalimat yang terjemahan baru di atas, makanya saya salah mengartikan tadi. Ya kalau di terjemahan TSI pakai kalimat yang ini ya pas, iblis akan dihancurkan. Tidak ada persoalan. Oke, berarti iblis tidak berhasil kemudian menyalibkan Yesus, betul? Atau jangan-jangan iblis yang berhasil menghancurkan Yesus? Mana yang betul ini? Ya ini kalau saya tafsir menurut saya maksudnya di sini iblis akan dihancurkan. Ini maksudnya bahwa Yesus berhasil mengalahkan penguasa kegelapan kematian itu yaitu iblis dengan kebangkitannya itu. Mati meja. Justru yang dilemparkan dari kubur itu yang tadi itu iblisnya. Yang akan dilempar. Coba begini, kita sederhanakan saja nih. Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaannya nih, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus dalam rupa lain? Sebentar dulu Bang ya. Kita selesaikan ini antara terjemahan baru dan terjemahan TSI ini. Kalau di terjemahan baru dia pakai kata akan dilempar keluar kan? Kalau di terjemahan TSI ini dia pakai kuasanya dihancurkan. Nah, artinya dilempar keluar yang di atas di terjemahan baru ini itu artinya apa sama dengan kuasanya dihancurkan. Artinya kuasa iblis ini dihancurkan dengan kebangkitannya tadi.
Iya, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan TSI yang tadi ditunjukkan tahun berapa? Tahun 2014. 2014 ya. Nah, 2014 Gurunda. Iya, Betul. oke. Di situ dikatakan sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya akan dihancurkan. Ketika kemudian dikatakan dijatuhkan iblis ini dan kuasanya dihancurkan kemudian, artinya bahwa Yesus membuka kedoknya dia. Yesus membuka aibnya. Bahwa ketika kemudian ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sehingga orang yang tidak percaya kemudian itu membatalkan kuasa iblis terhadap dirinya. Itu pasti. Makanya dikatakan pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Siapa mereka ini? Ya yang percaya kepada penguasa dunia. Kan begitu. Sedangkan Yesusnya sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 bahwa iblis itu sebagai penguasa dunia ini datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, kalau kita menyadari ini dengan logika sehat, iblis tidak berhasil untuk menyalibkan Yesus. Tidak berhasil dia. Enggak. Kalau pemahaman kita tuh begini Bang, iblis ini kan penguasa kejahatan. Artinya Yesus mampu, maksudnya penguasa ini tidak mampu berkuasa atas Yesus. Itu maksudnya Yesus ini mampu mengalahkan kuasa kejahatan yang kematian tadi. Kalau dia sudah mati, itu berarti dia sudah di-KO sama iblis. Terkait daripada dia keluar dari kubur. Ya itu ceritanya iblis dilemparkan keluar. Iblisnya yang keluar dari kubur itu. Kalau dia KO sama iblis, berarti yang di dalam kubur itu bukan iblis, karena yang di dalam kubur itu orang yang KO sama iblis. Oh tidak. Coba Anda lihat yang tadi yang Yesaya 14 itu kan iblisnya dilemparkan ke dalam kubur kan? Enggak, narasi abang yang pertama kan tadi bahwa Yesus KO sama iblis kan? Berarti yang mati di dalam kubur Yesus. Orang yang KO sama iblis, bukan iblis. Matilah dia. Ya berarti bukan iblis, tetap kalau orang yang KO iya, tapi kalau bukan iblis. Iblis berhasil meng-KO Yesus, makanya Yesus mati disalib. Nah iya, berarti yang di dalam kubur itu kan Yesus, bukan iblis. Orang yang KO sama iblis. Iya, orang yang di-KO sama iblis, betul. Berarti bukan iblis kan? Yesusnya kan? Iya, berarti bukan iblis. Yesus sudah di-KO enggak? Sudah KO. Nah, di-KO. Kalau iblis merasukinya bisa enggak? Gimana? Kalau iblis yang merasukinya kemudian bisa enggak? Ya kalau menurut saya tidak bisa. Kan sudah kalau memang iblis merasuk ke dia, berarti di dalam gua itu ada iblis, ada Yesus, ada dua di sana. Bukan iblis sendiri. Iblisnya kemudian sudah masuk di dalam diri Yesus. Berarti ada dua sosok di sana. Iblis di dalam ada yang merasuki kan? Iya, iblis masuk ke dalam tubuh Yesus. Nah, berarti ada Yesus dan ada iblis. Nah, itu dia. Pantaskah itu pertanyaannya, pantaskah itu terjadi terhadap Yesus? Nah, sekarang orang yang keluar dari kubur itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Bisa dilihat atau tidak? Dia ada di dalam. Faktanya di dalam Yohanes 6 nomor 7, nomor 70, Yesus mengatakan Yudas itu adalah iblis. Bisa nggak dilihat Yudas? Ya, yang dilihat Yudas, ya iblisnya kan tidak kelihatan. Sama, yang dilihat adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus, padahal di dalam dirinya adalah iblis. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti Yesus dalam rupa lain ini adalah Yesus yang sudah kerasukan iblis. Iya, tetap sosok yang dilihat itu adalah Yesus, walaupun ada iblis di dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah iblis berkuasa atas diri Yesus? Tidak bisa. Nah, berarti bukan Yesus. Ya itu kan pernyataan merasuki tubuh Yesus kan abang yang buat, bukan saya, bukan Alkitab. Loh,
Bagaimana ceritanya? Anda kan mengatakan Yesus mati, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Tapi yang mengatakan tubuh Yesus dirasuki iblis itu abang, bukan saya. Kalau itu bukan Yesus kemudian, berarti itu Yudas. Tetapi kalau Anda memaksakan itu Yesus, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Apa betul? Iya, tetapi dibuktikan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan kematian. Oh, salah. Salah Anda. Ketika Yesus sudah berhasil dibunuh, maka iblis sudah berkuasa atas diri Yesus. Maka tubuhnya, kalau dia adalah Yesus, tubuhnya lah Yesus yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis berhasil membunuh Yesus, disitulah saatnya iblis berpesta. Kalau ayat ini tidak. Itu Yesus mampu mengalahkan kematian itu. Artinya itu bukan. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Enggak, itu kalau menurut saya itu mujizat, itu tanda Ya, kebesaran. Anda baca Ibrani 5 nomor 7 dulu. Ibrani 5 nomor 7. Iya, silakan. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Diselamatkan nggak dia? Ia diselamatkan dari maut. Ya, berarti tersentuh nggak maut? Dia tersentuh kan dari maut. Iya. Keluar dari maut. Kan? Allahu Akbar. Kalau misalnya begini saudara, ketika ada orang yang jatuh ke jurang, itu boleh nggak dikatakan orang itu kemudian bebas dari jurang? Selamat, gimana? Orang yang jatuh ke jurang boleh nggak dikatakan selamat dari jurang? Tergantung, jangan sampai dia jatuh di bawah jurang ada air. Alamak. Kan Sebagai itu kan manusia, Yesus berdoa agar terhindar dari kematian. Bukan mati dulu baru selamat. Tidak. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu dan sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Berarti Yesus diselamatkan dari kematian. Berarti Yesus tidak mengalami kematian maksudnya. Bukan mati dulu baru dihidupkan. Injil Ibrani ini tulisan siapa? Itu juga saya tidak tahu. Bukan Tidak Paulus. ada yang bukan. Tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Ibrani itu jadi. Begini aja kawan. Maukah pencipta langit dan bumi Yesus itu dibunuh? Itu aja dulu. Sorry, gimana bang? Maukah pencipta langit dan bumi yang disebut Bapa itu agar Yesus itu dibunuh? Saya pikir kalau dia mengutus seseorang itu pasti ada tujuannya, bang ya. Iya. Bukan soal dia mau atau tidaknya. Tujuannya apa dia mengutus itu? Iya. Sekarang mau ndak Tuhan itu kemudian agar Yesus, kan dikatakan begini, begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal barang siapa yang percaya kepadanya. Kan itu poinnya. Dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Kan gitu poinnya. Betul nggak? Namun pertanyaan mau atau tidak ini menurut saya gini. Misalnya saya mengutus Bang Suma pergi ke suatu tempat. Kemudian saya sudah mengutus baru saya berpikir mau atau tidak, kan tidak bisa. Nah sekarang itu harus dari awal tujuannya apa dia pergi. Saya mengutus tujuannya apa dulu. Ya, maka dari itu di dalam Yohanes 8 ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus kepada mereka? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di dalam kamu.
Nah, kalau Tuhan menginginkan Yesus itu dibunuh, berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu beroleh firman. Di dalam diri mereka ada firman, yaitu Yesus harus dibunuh. Tetapi karena di dalam diri mereka itu tidak ada firman, keinginan mereka untuk membunuh Yesus itu bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam diri mereka. Kenapa? Mereka ingin mempraktekkan firman Tuhan untuk membunuh Yesus. Faktanya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu, sehingga kamu ingin membunuhku. Kalau ada firman bunuhlah Yesus, atau ada rencana Tuhan memang untuk membunuh Yesus, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu memperoleh firman di dalam diri mereka. Mereka adalah pelaku-pelaku firman, karena Tuhan memang sudah memfirmankan untuk membunuh Yesus. Tapi faktanya, Yesus mengatakan, engkau ingin membunuhku karena tidak ada firman di dalam dirimu. Kalau firman ada di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak akan pernah mau membunuh Yesus. Kenapa? Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika ada orang yang ingin membunuh Yesus yang orang benar, maka orang itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Sampai di sini kira-kira paham enggak? Paham tapi tidak setuju. Begini. Berarti Anda menolak Yesus. Silakan. Tidak apa-apa. Tidak mungkin pembunuhan itu direncanakan oleh Allah, itu tidak mungkin. Berarti tidak pernah difirmankan. Kuasa kejahatannya itu iblis. Berarti tidak pernah difirmankan dan tidak pernah direncanakan, artinya tidak ada dinubuatkan penebusan dosa melalui pembunuhan terhadap Yesus. Ketika ada nabi lain yang mencoba dibakar tetapi api didinginkan, itu kan juga tidak ada firman juga sebelumnya kan. Memang itu keinginan Tuhan memilih dan mengutus nabi itu untuk suatu tujuan, tetapi keinginan untuk membakar nabi itu kan keinginan iblis. Oke. Lalu menebus dosa dengan membunuh Yesus itu keinginan siapa? Bisa disatukan lah. Berarti selesai kita kan? Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis kan? Iya, pembunuhan itu pasti kejahatan itu di maunya iblis. Berarti penyaliban adalah simbol kemenangan atas iblis karena keberhasilan iblis membunuh Yesus. Tadi Anda kan sudah menjawab, tidak ada keinginan Tuhan membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Ketika Yesus kemudian disalibkan, artinya Yesus dibunuh, arti itu kemenangan bagi iblis. Ya, tetapi akhirnya iblis dikalahkan juga dengan kematian. Tidak ada cerita itu, nggak ada cerita itu, nggak ada. Ya, ada. Nggak ada cerita itu. Ketika Yesus berhasil dibunuh, semuanya hancur lebur. Apapun propaganda yang muncul berikutnya, dia dibangkitkan dan bla bla. Itu sudah karya iblis, bukan lagi karya Tuhan. Ada nggak kemudian Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tak ada. Justru kalau Anda membaca Amsal 21 nomor 18, ketika Yesus kemudian dibawa, ingin ditangkap, ingin dianiaya, Tuhan membiarkan atau tidak? Tidak. Makanya Petrus disebut iblis. Hei Petrus, kau adalah iblis, kau batu sandungan bagiku. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia? Ini Yesus kalau dibiarkan ditangkap pasti dibunuh. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan bukan itu. Yang dipikirkan oleh Tuhan adalah ketika kalian berusaha membunuh utusanku, maka aku akan menggantikannya dengan orang yang lain. Itu keinginan Tuhan. Mana buktinya? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Itu keinginan Tuhan. Berarti ketika Yesus ditangkap itu keinginan Tuhan baru muncul di situ supaya dia. Oh bukan, yang ditangkap itu bukan Yesus. Yang ditampar, yang dianiaya, yang diludahi, yang diseret ke bukit Golgota itu bukan Yesus. Iya. Sekarang coba kita kembali ke pengaitan antara Alkitab dengan Al-Quran tadi. Iya, Yang silakan. itu bukan Yesus kan? Oke, mari sebelum kita pindah ke Al-Quran, coba saya kasih analisa sederhana melalui Bible. Coba Anda lihat di dalam Markus 14
Apa yang tertulis di sana? Yang tertulis di sana di data nomor 50-nya, 1. Dikatakan begini. Lalu murid semuanya lari meninggalkan Yesus. Berapa murid yang lari meninggalkan Yesus? Berapa murid Yesus? 12. 12. Oh, Yudas nggak ikut. Berarti 11 kan? 11. 11. 11 murid lari meninggalkan Yesus. Itu 1. Nomor 51-nya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi anak muda itu melepaskan kainnya dan lari dalam keadaan telanjang. Siapa anak muda ini? Ingat, 11 murid sudah lari duluan. Anak muda ini siapa? Oke, artinya begini. Jadi menurut secara tidak langsung abang mau mengatakan begini kan? Ada dua sosok yang diserupakan. Yang pertama, Yudas yang diserupakan menjadi Yesus kemudian ditangkap. Kemudian Yesus ini diserupakan lagi menjadi anak muda, kemudian lari dengan keadaan telanjang. Nah itu kan sudah jauh itu bang. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Allah mau menyelamatkan Yesus dengan lari telanjang kan tidak masuk akal itu. Jangan tergesa-gesa. Di situ dikatakan bahwasanya orang yang lari dalam keadaan telanjang melepaskan kain. Betul? Iya, itu artinya abang mau mengatakan Yesus yang diserupakan menjadi anak muda itu kan? Tunggu dulu. Siapa yang menggunakan kain lenan? Anak muda. Siapa itu? Ya tidak diceritakan, tidak disebutkan namanya. Baca Yohanes 13 nomor 4. Hanya kemudian kalau Allah mau menyelamatkan Yesus dengan cara lari telanjang ini kan tidak masuk akal juga. Lah, berarti tidak lebih masuk akal lagi Tuhan disalib dalam keadaan telanjang. Ya pasti ada kainnya telanjang. Loh. Di dalam kitab Anda sendiri mereka membagi-bagikan pakaiannya. Gimana ceritanya? Jubahnya yang dibagi, kemudian ada yang tersisa di apa? Tidak ada lagi yang tersisa. Mereka membagi-bagikan. Mereka menelanjangi Yesus. Itu lebih parah lagi tuh. Yang dibagikan jubahnya, pakaiannya, tapi yang tersisa itu yang penutup auratnya. Saudara, Yesus terlebih dahulu sebelum penangkapan menanggalkan jubah, lalu membungkus dirinya dengan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Ya, coba ayat yang tadi di mana yang pakai kain Yohanes 13 nomor 4. Hancur komputer. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Oke? Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Orang yang lari telanjang menggunakan kain apa? Kain lenan. Oh, jadi abang mengambil kata kain lenan ini untuk dikaitkan dengan anak muda tadi. Yes, karena dalam Yohanes 13 itu adalah sejenak sebelum perjamuan terakhir. Yesus melepaskan jubah, lalu menggunakan kain lenan di pinggangnya. Jubah sudah tak ada lagi, hanya kain lenan. Dan kalau Anda menyangkal itu, bukankah ke-11 murid Yesus itu sudah lari? Sudah lari ke-11 murid. Dan bukankah sudah ada penangkapan? Kalau orang Roma dan orang Yahudi Anda tanya, siapa yang hendak kalian tangkap? Yesus. Yang lain? Enggak. Yesus Barabas mau enggak? Enggak mau. Kalau yang lari telanjang itu mau enggak? Enggak juga. Kami cuma ingin menangkap Yesus karena hanya Yesus yang kami cari. Pertanyaannya, bukankah Yesus kalian sudah tangkap? Kenapa masih mau menangkap yang lari tadi dengan telanjang? Artinya apa kawan? Orang-orang Roma tidak mengenali Yesus. Makanya ketika Yudas diajak, apa kata Yudas? Yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia.
Karena orang Roma tidak mengenal siapa Yesus, yang mana yang Yesus ini, yang mana. Kalau Yesus sudah ditangkap dan itu betul-betul Yesus, mereka tidak ragu. Karena Al-Quran mengatakan mereka ragu. Mereka tidak ada pengetahuan sedikit pun bahwa yang mereka tangkap itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka ragu tentang apa yang mereka tangkap itu. Itu Al-Quran yang mengatakan, kitab suci saya. Dan hari ini saya buktikan kepada saudara bahwa tentara Romawi yang menangkap Yesus itu ragu tentang tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka mengalami pertentangan satu sama yang lain. Oleh karena itulah mereka ditanya oleh Yudas, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Itulah Yesus, jangan yang lain yang kau tangkap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka sudah menangkap oknum yang mereka katakan Yesus, lalu ada orang menggunakan kain lenan, kenapa mau ditangkap juga? Karena mereka ragu yang mana sebenarnya Yesus. Murid-muridnya sudah pada lari, kok masih ada juga anak muda di belakang ini yang menggunakan kain lenan. Ketika mau ditangkap, harusnya kalau itu bukan Yesus, ngapain lu lari, tuyul? Yang mau ditangkap itu Yesus, bukan engkau. Kenapa kamu kabur? Kau tinggal mengatakan, aku bom lo, aku Edis, aku bukan Yesus lo. Tapi karena dialah yang mau ditangkap jadi sasaran, dia lari. Itu sinyal bahwa Yesus tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah orang yang menggantikan dirinya. Tadi abang mengatakan Yudas berkata, siapa yang aku cium itulah yang kamu tangkap, kan? Yes. Secara otomatis yang diserupakan menjadi Yesus itu bukan Yudas, karena di situ ketika Yudas berkata, siapa yang aku cium langsung kamu tangkap, kan? Ya. Berarti kesana Yudas mencium seseorang. Tapi apakah Yudas benar-benar mencium Yesus? Ya kalau di kami ya cium. Di mana dalilnya? Ada. Silakan. Tapi saya lupa ayat mana. Itu kan abang mengatakan tadi. Abang sudah baca sebelumnya. Ku cari. Sabar. Silakan. Kan tadi abang yang bawa. Saya pikir abang sudah baca duluan. Silakan. Iya, nanti kalau logikanya semacam itu nanti terjadi penyerupan sampai berapa orang memang itu. Tidak sesuai Al-Quran lagi. Sementara di Al-Quran mengatakan yang diserupakan itu cuma Yudas yang jadi Yesus saja. Gini Martin. Silakan. Bang Juma. Tadi kan Bang Juma bilang Yesus itu diserupakan jelas, ya kan? Nah sekarang, sewaktu Yesus dipaku, ditidurkan nggak itu? Ditidurkan kan? Ditidurkan, pasti ditengoknya wajah Yesus, tangan Yesus, kaki Yesus, ditokok pakai palu, tak. Oh, kelihatan dong wajahnya. Mana pula dibilang diserupakan? Dia doh Bang Juma. Ya, Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, rupa yang lain itu maksudnya pada waktu itu bercahaya Yesus loh. Dia bercahaya Bang Juma, bukan bertukar haluan wajahnya dengan lelaki lain. Tidak, dia itu berubah rupa itu maksudnya wajahnya bercahaya. Namanya udah tubuh kemuliaan, iya kan? Bersinar dia, jadi terkejut orang. Siapa ini katanya? Dia masih Yesus. Mana tadi? Bercahaya. Yesus dicium sama Yudas itu di mana tertulis? Tunggu, itu yang belum dapat. Bentar. Matius berapa itu? 26. Matius 26 ayat 49 dan Lukas 22 ayat 48. Judas mencium Yesus dalam Alkitab di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Di mana itu tertulis, Bu? Peristiwa ini diceritakan dalam Matius 26 ayat 49. 49. Bentar ya. Matius 26 49
49, 49 nih. 49. Orang 48 ya, orang yang menyerahkan dia telah memberi apa? empat puluh 48. Ya, 48 49. Orang yang menyerahkan dia telah, kenapa berdua-dua suaraku ini? Udah. Iya, tunggu. Enggak, bergema apa aku ini, suaraku. Udah cek 1 2 3, udah ya? Kan? Kok dua suaraku ini? 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Nah, itu dia. Iya. Lanjut. Jadi sekarang apakah ketika Yudas mengatakan kepada tua-tua Yahudi, yang kucium tangkaplah dia, itu berjalan begitu saja tanpa ada rintangan, tanpa ada sesuatu yang terjadi, ada gempa atau apa? Apakah begitu saja? Tidak kan? Coba Anda baca di Yohanes 18. Ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka maju kepada sosok yang mereka katakan Yesus. Ketika orang-orang Farisi ini datang kemudian dengan lentera ya, suluh dan senjata. Kemudian Yesus tahu bahwa ini semua akan menimpa dirinya, maju dan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Ini bertanya Yesus nih, siapa yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, ada apa? Kok tiba-tiba mereka bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Harusnya kalau yang di depan mereka itu Yesus, mereka harusnya menjawab, engkau yang aku cari. Apalagi di situ ada Yudas. Hendaknya Yudas berkata, engkaulah yang aku cari. Tapi apa faktanya? Akulah yang engkau cari itu. Akulah dia, Yesus yang engkau cari itu. Apa yang terjadi? Mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah. Artinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Maka ketika dilakukan penangkapan, yang terjadi salah tangkap. Makanya ketika dia digiring kemudian penangkapan itu terjadi, digiring, apa yang terjadi? Murid-muridnya lari meninggalkan, kemudian ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang juga ingin ditangkap. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang lari dengan telanjang ini? Baca Yohanes 13 nomor 4. Kecuali saudara-saudara ingin membuktikan ke saya atau kepada umat Islam, di antara 11 murid Yesus, tapi kan muridnya sudah lari. Lalu siapa ini? Yang benar kalau kita rujuk kronologisnya adalah yang ditangkap Yudas, 11 muridnya yang lain lari, kemudian yang nyusul lari dengan menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Itu baru betul. Dinda Diansa masih monitor nggak ini? Dinda Diansa monitor nggak? Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Matiin Roy. Ada yang bisa buka kamera? Kebi. Iya. Silakan dibuka kamera Matius 27 nomor 5 paralel. Bentar. Jangan nampakkan wajahmu, makruh puasa. Ininya aja. Enggak.
Matius 27 nomor 5 aja. Matius Paralelnya. 27. Paralel. Waduh, aku nggak buka laptop ya. Ya. Jadi mau buka apa? Orang lagi puasa. Pakai HP. Ya ketik aja paralel deh, nggak apa-apa di HP juga boleh. Bentar. Matius 25 nomor 27. 27 nomor 5. Buka, Cep. Bentar. Sabar. Paralel. Kecil banget. Maka Bisa ia di zoom, pun bisa di zoom, bisa. maka ia ini kan maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa itu? Paulus kan? Yudas. Ya, coba baca keterangannya di bawah. Judas bunuh diri. Catatan full paling bawah, ke bawah. Duluan ke bunuh bawah. diri Lagi Judas. ke bawah. Itu baca. Gimana Baca sih, Bang itu. Juma? Oh ini. Catatannya siapa? Baca. Matius mengatakan bahwa Yesus menggantung diri. Kisah para Kok Rasul Yesus? 1. Judas itu menggantung diri Judas. Matius mengatakan bahwa Yudas Gimana menggantung sih? diri. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Mati pada saat itu Hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti yang disalibkan siapa? Yudas. Judas bunuh diri loh Bang Juma. Judas. Itu catatan full dari penulis Matius 27 nomor 5. Judas sehabis menyerahkan Yesus, lalu dia bunuh diri. Duluannya bunuh diri dia, baru Yesus disalib. Bunuh diri pada masa itu menurut catatan kakinya hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Itu diterangkannya. Waduh. Iya, itu kan pendapat di luar. Sekarang Itu catatannya jelas itu, Bu. itu kan catatan pendapat orang lain. Itu pendapat orang lain. Jadi nanti kalau ada sejarawan yang percaya bahwa Yesus disalib, percaya Bang Juma. Ada ini 6 sejarawan di luar kekristenan. Orang Yahudi ada, Rabi Yahudi ada, percaya Yesus disalib. Gimana? Oke. Jadi kalau misalnya Yudas, bercerita tentang Yudas, kita lihat di dalam Matius 26 nomor 15. Atau apa yang bertalian dengan keadaan itu. Kisah para Rasul 1, 18, 19. Yudas membeli tanah darah, lalu bunuh diri, jatuh tertelungkup. Itu kata Kisah para Rasul 1. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Di Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imamlah yang memungut uang itu lalu membeli tanah. Ini kontradiksi. Matius 27 menceritakan Yudas bunuh diri dulu, lalu imam yang membeli tanah. Kisah para Rasul 1, 18, 19, Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Jelas duluan Judas bunuh diri, mati, lalu Yesus disalib. Sekarang kenapa orang teman-teman muslim mengatakan bahwasanya diserupakan dengan Judas? Kan lari jalur. Lah, penyaliban itu terjadi memang, iya. Sekarang ketika berbicara mengenai Yudas bunuh diri, mana yang betul? Yudas melemparkan uang, lalu gantung diri, imam kemudian membeli tanah. Atau yang betul adalah Yudas membeli tanah dulu, lalu gantung diri. Mana yang betul? Iya samanya itu, duluannya dapatnya 30 keping perak itu, lalu dibeli tanah. Gimana? Siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam? Ya,
Iya, maksudnya sekarang kita kan membicarakan tentang siapa yang diserupakan itu. Enggak, Kan supaya orang cerita Bang Juma yang bilang Anda si sebutkan Judas. tadi, Bu, bahwa Yudas dibunuh diri dulu baru Yesus, itu kita lihat titik akurat informasi itu di mana. Sedangkan bunuh dirinya Yudas terkait dengan pembelian tanah, itu simpang siur bertentangan antara satu sama yang lain. Di Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri, tidak beli tanah. Imam yang beli tanah setelah Yudas bunuh diri. Di Kisah Para Rasul 1:18, Yudas beli tanah dulu, bukan imam yang beli tanah, lalu kemudian Yudas bunuh diri. Mana yang betul? Iya, sekarang Iya, kita apa? ini dengar Bang Juma. Tadi kata Judas, yang mana nanti yang kucium itulah tangkap. Ya, kalau sudah ditangkap mana bisa lagi diserupakan Bang Juma? Dengar dulu ini. Tadi kan ada tragedi, mereka Iya, jatuh, tunggu. mereka mundur dan jatuh ke tanah. Dengar Itu Bang Juma. tragedi itu. Tunggu, ulangi dulu. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, kata Judas kan, ayat 49. Dan segera ia maju mendapat Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Yesus. Oh, Dicium tidak pada semudah saat itu. Lalu Tidak ditangkaplah semudah itu. Yesus. Yang mana yang betul kisahnya di dalam Yohanes 18? Ketika mereka datang, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Mereka mundur dan jatuh, berjatuhan. Nah, kenapa jatuh? Hanya gara-gara mengatakan, akulah dia. Kenapa Karena berjatuhan? kuasa dia. Karena Nah, kuasa Yesus lalu Bang Juma. berarti ada tragedi dahsyat terjadi di situ kan? Udah pasti. Nah, Sewaktu itu juga murid-muridnya memotong pun kupingnya tentara itu. Lalu Yesus mengambil kuping itu lagi, menyatukan kembali. Bisa aja dihabisinya semua itu, bisa. Tapi kenapa dibiarkan? Gak tahu kau kak, kalian bukan gak bisa kupanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Kan gitu kata Yesus kan. Sekecilnya nih kubuat semua nih tentara Romawi ini, sekali hembus jatuh, kata Yesusnya. Betul. Tapi kenapa nggak kulakukan itu? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Kenapa tidak dilakukan itu? Supaya genaplah firman Tuhan di dalam kitab Tanak. Apa itu? Orang jahat dijadikan sebagai ganti orang benar, orang fasik sebagai tebusan. Maka tragedi tukar guling ini harus terjadi. Maka apa yang ibu ceritakan tadi itu, potong kuping, berjatuhan dan seterusnya, itu adalah tragedi proses penggantian orang fasik menduduki jabatan sebagai tersangka di atas salib. Orang benarnya dibebaskan. Coba Anda lihat penangkapan. Murid-murid Yesus ke-11 melarikan diri. Berarti tinggal ada Yudas dan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, siapa pemuda yang menggunakan kain lenan? Udah, pemuda itu bukan Yesus. Lah, banyak orang di situ berpakaian lena. Mana dalilnya? Pemuda itu. Karena Dalil. ketakutannya dia lari dengan telanjang. Bukan Yesus yang telanjang. Mana dalilnya itu, ada orang lain selain Yesus menggunakan kain lenan? Ya, enggaklah ditulis di cara aja. Tapi zaman dahulu kan orang kan berpakaian lenan. Gimana sih? Tapi yang pasti kemudian cerita-cerita ini dikelilingi oleh cerita yang simpang siur. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu lalu gantung diri. Imam-imam kemudian memungut uang tersebut, lalu imam-imam membeli tanah. 1. Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah, bukan imam, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Yudas Bang Juma, dengar ya. Ini ada dalil Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaian-pakaiannya. Bayangkan Bang Juma, masih sempat dibuka pakaian seluruhnya, kan ditinggalkan untuk pembalut yang di bawah, kan gitu, kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ada dalilnya. Terus kemudian lagi nih, Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 35-nya,
Sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, itu dia. Terus 38, bersama dengan dia disalibkan. Nah, itu bersama dengan dia ini Yesus yang disalibkan. 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Kan gitu seru-seruan orang pada saat itu, mengejek-ngejek Yesus. Ada dalilnya Bang Juma. Bukan kayak Bang Juma, Yesus diserupakan. Mana dalilnya? Sama siapa diserupakan? Mana ayatnya? Nggak ada, Bang Juma bilang. Berarti yang mana kita penipu ini? Bang Juma atau kami Kristen? Ini dalilnya ada, ayat 42 Bang Juma. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Raja Israel, baiklah turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Kan gitu orang bersorak-sorak Bang Juma. Disaksikan orang nonton Yesus itu tersalib. Banyak yang nonton loh Bang Juma. Gimana sih? Bertobat Bang Juma. Aduh, Yesus mau datang. Kalau Yesus baru mau datang, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Jadi gini, izinkan saya sejenak ya sebelum saya pamit ibadah. Yudas berkhianat. Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini menandakan bahwa ucapan Yesus ini tidak ada indikasi nubuat tentang pembunuhan terhadap dirinya. Karena di situ Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang yang mengkhianati dia itu tidak dilahirkan. Artinya itu murni pengkhianatan dan tidak ada nubuat dari Tuhan tentang itu. Dan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ada tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab para nabi. Bagaimana dia diloloskan. Dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Lukas 22 nomor 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Kalau anak manusia ini, Yesus ini ditetapkan pergi dalam keadaan dibunuh, maka kenapa Yudas itu dikatakan oleh Yesus adalah lebih baik kalau dia itu tidak dilahirkan? Berarti Tuhan mentakdirkan Yudas sebagai pengkhianat. Ini ketidakadilan ini. Tetapi kalau Yudas benar-benar murni karena iblis, itu baru adil. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Wah, jahat sekali kalau Tuhan sudah menubuatkan Yudas celaka. Yesus pun berkata misalnya di dalam Markus 14 nomor 21. Terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Loh, bukankah penyaliban itu adalah rencanamu? Kenapa kau mengutuk Yudas? Bukannya Yudas itu pahlawan. Berkat dia rencanamu terkabulkan. Tapi yang betul adalah Matius 4 nomor 6. Lalu berkatalah kemudian iblis kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Allah, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini nubuat untuk Yesus. Di dalam Mazmur 91 nomor 11-12 benar-benar tertulis tentang Yesus. Apa itu? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Yesus tidak diizinkan kemudian dibunuh. Tuhan akan datang membantu dia. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini, akan Tuhan terhadap dunia ini, sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa agar selamat dan dia dikabulkan atas kesolehannya. Sedangkan Yudas di dalam Yohanes 6 nomor 70, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dia adalah orang yang dikutuk.
Galatia 3 nomor 13, iblis inilah yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25, si pemakan suap inilah yang dikutuk. Jadi kenapa kemudian Yudas ini yang harus dikutuk? Karena Yudas sering mencuri uang kas. Baca di dalam Yohanes 12 nomor 6, di mana Yudas seringkali kemudian mencuri uang kas sehingga ia dikutuk. Keluaran 23 nomor 78, jelas jangan menerima suap. Karena orang yang menerima suap ini kemudian yang akan dikutuki oleh Tuhan. Ya, sedangkan di dalam Matius 26 nomor 15, yang menerima suap adalah Yudas. Yohanes 19:31, mayat diturunkan sebelum Sabat. Berarti mayat ini adalah mayat yang melakukan dosa. Dikarenakan Ulangan 21 nomor 22 23, apabila orang engkau hukum karena engkau hukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Karena jangan sampai dia menyentuh tanah, yang mana tanah itu adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyangmu, oleh Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Nah, lalu Markus mengatakan di dalam Markus 14:21, terkutuklah dan celakalah dia yang mengkhianati aku. Jadi yang celaka itu yang berkhianat, bukan Yesus yang celaka. Yang mengkhianati Yesuslah yang celaka. Dan satu-satunya kandidat yang berkhianat kepada Yesus hanya Yudas. Dia adalah iblis. Maka yang dibunuh, yang disalibkan adalah orang pengkhianat. Sebagaimana tebusan bagi orang benar. Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dijadikan sebagai tebusan. Nah, yang menerima suap adalah Yudas. Berarti yang fasik adalah Yudas. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu kemudian lalu bunuh diri. Bertentangan dengan saudara-saudara Kristen hari ini. Yang jelas Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan pemakan suap, Yesus bukanlah Yesus, karena iblis tidak kemudian berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Sekira begitu sebagai penutupan dan menerima kemudian edukasi yang kita sampaikan. Demikian. 2 menit lagi, jangan dulu keluar. Oke. Gurunda izin informasi Gurunda. Nah, tadi kan aku udah banyak loh Bang Juma membawakan dalil bahwasanya Yesus disalib. Banyak kali ayatnya, di Matius juga banyak disalib. Di dalam inilah Injil tadi, Matius, Lukas, ini lagi juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengujurkan anggur asam kepadanya. Ada TKP-nya. Jelas-jelas kejadian itu, peristiwa itu ada. Ini Bang Juma dari tadi hanya mengklaim aja diserupakan sama dengan surat An-Nisa ayat 157 kan berbunyi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang hanya klaim aja si Judas. Sementara Judas sudah duluan mati. Yesus baru ke depannya. Jam apa baru Yesus disalib? Judas sudah duluan gantung diri. Nah, tetapi dari tadi Bang Juma aku tunggu-tunggu. Siapa? Di mana ayatnya ya? Kalau ada memang aku keluar dari kekristenan. Kalau ada ayatnya yang menggantikan Yesus itu adalah si Judas. Dalilnya berarti nokoh kan selama ini. Menokoh selama ini para bapak-bapak gereja yang mencatatkan ini. Para rasul itu yang mencatatkan. Kalau ada dalilnya bahwasanya diserupakan, ini namanya nokoh. Tidak bisa diikutin ini. Kutinggalkan. Ini nggak ada. Dari tadi aku sudah kusebutkan ayat penyalipan. Sedangkan sejarawan ada 6 di luar dari kekristenan mengakui Yesus itu disalib. Itu. Ayo Bang Handi, kalau memang Bang Juma sudah pergi. Di dalam Matius 26 nomor 29. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Itu kata Yesus. Yohanes 19 nomor 30, setelah dia minum anggur asam, maka dia menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa itu, Bu?
Tadi itu nanti perjamuan. Terus Alamak. yang minum anggur asam ini kan memang yang disuguhkan kepada Yesus karena dia haus katanya. Lalu dia Walah. diberikan minum anggur asam itu. Bang Juma mencocok-cocokkan. Loh, dia kan berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Bapak. Iya, nanti di kerajaan surga itu baru dia minum anggur. Kita bersama dia di sana makan dan Baru minum anggur. gitu. Lalu yang minum anggur di salib, di tiang salib itu siapa? Ya Yesus. Ih. Disuguhkan dia minum anggur asam. Ya udahlah Bu Darni, silakan. Silakan dengan iman ibu, tapi Jelas satu kan hal. Yesus disalib kan? Yesus disalib. Tapi satu hal, ketika Dalilnya Bu banyak. Darni mencari nama yang diserupakan, itu boleh terjadi kalau Al-Quran itu dituliskan bersamaan dengan penulis, bersamaan waktunya penulis-penulis Bible Anda. Sayangnya Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran hanya menganulir, menggeser pernyataan-pernyataan orang-orang bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah mengajarkan Injil kepada mereka. Itu yang ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran kalau karangan Nabi Muhammad bisa saja dia menuliskan adalah Yudas, bisa. Tetapi karena bukan itu tujuan Al-Quran, Al-Quran datang untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Maka dengan mengatakan bukan dia yang disalib, berarti bukan dia yang ditampar, bukan dia yang diludahin, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang kemudian ditelanjangin, bukan dia yang digantung, bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditombak. Dengan kata lain, Nabi Isa alaihissalam tetap mulia. Bukan Nabi Isa, tapi yang disalib itu adalah Yudas. Bukan. Tetapi kalau Anda ingin tahu persis siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa, namanya Yesus. Menurut Kristen yang disalib bernama Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa kami adalah Yesus Anda. Cuman yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu. Apa yang tertuang di sana? Tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus hidup, dan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Al-Quran mana? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mereka berselisih paham? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak mengerti kitab Yunani, Ibrani, Aramaik. Tapi Nabi Muhammad menorehkan mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Di situ mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Namun Paulus berkata, Yesus itu masih hidup. Bertentangan. Bang Juma. Makanya di dalam Galatia itu kan dikatakan hanya ada satu Injil. Injil itu menerangkan, mengabarkan tentang penyaliban. Dengar Bang Juma, nama-nama orang yang percaya Yesus disalib di luar dari kekristenan. 1. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bayangkan itu, kita baru semalam lahir Bang Juma. Ini udah percaya deh ini Yesus disalib. Tacitus 56 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, sejarawan Romawi. Yang ketiga, Plinius yang muda, 62 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi 62 Masehi sampai dengan 11 Masehi, gubernur Romawi di Asia Kecil. 4. Literatur Rabbines Yahudi, sejumlah karya tulis Rabbines Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, terdapat referensi tentang Yesus. Dan Lucian Satiris 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, seorang penulis pagan dari Samosata. Celtus filsuf abad kedua, seorang filsuf Yunani. Itu yang percaya ya ada penyalipan. Masa kita baru kemarin sore lahir berani-berani kita bilang Yesus itu tak disalib? Ya terserahlah. Udahlah, aku cukup lah karena data-data ini lagi ada ini ha.
Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1. Itu menulis tahun berapa? Beliau menulis tahun 90-an. Iya, dibanding kita Bang Juma baru lahir 50 tahun kemarin. Saya lebih percaya wahyu dari langit daripada miliaran orang bersaksi-saksi. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalau yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi. Benar ya benar. Contoh, kenapa kita percaya kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa berkata, Allah menciptakan, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Kenapa kita percaya itu? Adakah kita melihat? Adakah saksi melihat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Tak ada. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin itu wahyu dari langit. Makanya kita percaya. Jadi kita tidak butuh saksi akan kebenaran. Justru kebohongan yang diusung agar dianggap benar, itulah yang kemudian mempersiapkan saksi-saksi supaya bisa menyesatkan orang. Maka kesaksian-kesaksian palsu harus banyak. Kalau kebenaran tidak perlu saksi. Contoh nih, misalnya ada pembunuhan terjadi, dilakukan oleh Pak Bom misalnya, membunuh seorang anak SD. Tak ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh Pak Bom, tapi anak itu mati, dibuangnya kemudian di laut. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi dikarenakan tak ada saksinya? Tetap saja terjadi. Karena itu kebenaran, maka tidak butuh saksi. Begitu sebaliknya, anak itu tidak dibunuhnya, tapi dipeliharanya oleh Pak Bom. 1000 orang bersaksi Bom membunuh anak itu, tapi tidak dibunuh, maka kesaksian itu siapapun yang bersaksi itu adalah bullshit. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Coba, apa kata Yesus? Engkau menghakimi seseorang, tetapi aku tidak menghakimi. Namun apabila aku menghakimi, maka kesaksianku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 8 itu jelas itu. Nomor 15, 16, 17, 18. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi, Bu Darni. Flavius pula yang Anda bawa. Josephus itu tadinya adalah anak daripada seorang kaisar. Kaisar dari Roma. Jadi kalau dia berpihak kepada agama kakeknya, mamanya, neneknya, anak bapak angkatnya, wajar. Toh dia adalah pengkhianat yang tadinya adalah tentara Yerusalem, tentara daripada orang yang menyerang kekaisaran Roma. Dia ditangkap, habis itu dia diangkat menjadi keluarga dari kaisar, lalu kemudian dia menulis cerita yang berpihak kepada kekaisaran. Itu fakta. Jadi 1000 Flavius Josephus, 1000 dia tidak ada artinya dibandingkan wahyu dari yang maha melihat. Saya kira begitu dari saya. Salam alaikum, akhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa edukasi buat teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Silakan, akhi. Silakan. Yesus itu sejarawan yang tidak sejaman hidupnya dengan Yesus, ya. Betul. Dan dia dikatakan merupakan seorang yang dianggap pengkhianat, ya. Josephus Flavius itu ketika orang-orang sedang berjuang untuk melawan Greek Roman Empire, dan dia akhirnya membelot gitu. Jadi ada beberapa para ulama yang menyatakan bahwa dia adalah pengkhianat dan dia tidak sejaman dengan Yesus, jauh, ya. Terus menarik juga tadi ada Yesus di dalam Talmud. Wah. Kalau Anda meyakini di dalam Talmud, waduh pasti kecewa. Karena sebenarnya yang membela Maria itu Islam, ya. Kalau dalam Yahudi, Maria itu berzina dianggapnya, ya. Karena ada dia kan bisa dibuka di Talmud Sanhedrin, ya. Nanti di situ dikatakan bahwa dia anak Yosef ben Pandera, ya, seorang tentara Roma. Gitu, dia dianggap anaknya Yosef ben Pandera. Yosef tapi ben Pandera. Nah, jadi tapi dia juga anaknya Papos. Nah, ada anak Papos. Kenapa? Terindikasi bahwa Maria ini berzina,
Nah, menghasilkan anak hasil zina. Yang justru yang membela Yesus dengan Maria adalah Islam. Kalau dalam kamu ngambil dari Talmud tentang Yesus, wah kecewa dah. Kecewa karena dia katakan dia seorang mamzer gitu. Lanjut. Ini tadi Billy, Flavius Josephus itu adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1. Menulis